Good morning Maranatha, para sahabat semua di mana saja Anda berada. Mari kita mengawali hari dengan doa dan merenungkan firman. Saya mengajak kita mengambil waktu kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih. Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru. Dan kami mau mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman. Berkenanlah karuniai kami dengan hikmat, supaya kami pahami apa yang kami baca dan kami dengarkan. Dan lebih daripada itu, kami juga ditolong Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, para sahabat, saya mau membaca satu bagian Alkitab dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-6 saja. Teman-teman bisa membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Ya. Dari ayat 3 sampai 13. Begini bunyinya Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, teman-teman semua, para sahabat. Umumnya sebagai orang tua dan guru, kita mengajar anak-anak kita mendidik mereka dengan harapan supaya mereka jadi orang-orang yang hebat, anak-anak yang bijak. Kita berharap mereka bertumbuh matang dan dewasa. Sehingga dalam proses didik mendidik, kadang-kadang kita juga bisa menjewer mereka sedikit. Kadang-kadang kita bisa berkata dengan begitu tegas, sehingga yang salah yang mereka kerjakan bisa dibetulkan. Dan anak-anak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Nah rupanya Tuhan mendidik kita juga demikian, para sahabat semua. Firman Tuhan katakan tadi, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya. Jangan remehkan didikan Tuhan. Dia juga katakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa? Karena terkadang peringatan yang dilakukan oleh Tuhan itu terasa sakit juga. Karena Tuhan menghajar, ya dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Justru karena kita diangkat sebagai anak, kalau kita salah, kita dicambuk. Tujuannya tentu bukan supaya kita binasa. Tujuannya bukan supaya kita mati sia-sia. Tapi supaya kita bisa bertobat. Kita bisa berbalik. Yang salah kita perbaiki. Lalu kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dengan disiplin. Kita hidup dengan bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang dewasa. Yang kokoh, yang kuat. Walaupun ada banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Pendidikan Tuhan bertujuan untuk itu. Nah karenanya kita yang memerankan tugas sebagai pendidik,
kita juga mesti memiliki yang namanya wibawa rohani. Wibawa rohani itu bukan sesuatu yang menakutkan anak rohani. Wibawa rohani itu bukan sesuatu yang bertujuan untuk menghukum. Wibawa rohani itu bicara soal integritas kita. Konsekuen kata dan perbuatan. Sehingga kita memberikan contoh, memberikan teladan untuk anak-anak, untuk para naradidik kita. Kita bisa tegas karena kita memperlakukan yang baik dan yang benar itu. Sehingga dengan wibawa rohani, dengan konsistensi, dengan integriti, kita dapat menyadarkan anak-anak kita. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan penuh kasih sayang. Nah, karena itu mungkin hari ini ada di antara kita yang dihajar oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan kapok, tapi mari kita jadikan jeweran, cambukan dari Tuhan sebagai teguran untuk kita berbalik dan kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih kami sudah belajar dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap mengasihi Tuhan, bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran sama Tuhan. Apa yang menjadi firman-Mu, biarlah itu yang kami lakukan. Walaupun kami tahu tidak mudah. Tapi kami memohon kekuatan, kami memohon bimbingan. Dan kami juga mau berdoa bagi Maranatha, Tuhan berkati kampus kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang aktif mendengarkan Good Morning Maranatha. Tuhan menyertai dalam berbagai pergumulan dan harapan yang mereka doakan. Dan kami serahkan seluruh perjalanan kami di hari ini. Biarlah Allah memberkati dalam setiap tugas pekerjaan. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berbuah manis untuk kemuliaan Tuhan. Juga untuk kebaikan sesama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semangat, khususnya Civitas Akademika UK Maranatha, mari kita dengarkan kembali ya visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sampurasun untuk kita semua, khususnya saudara-saudariku Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kampus kita. Tuhan menyertai kita luar biasa dari tahun 1965. Dulu kita masih kecil sekali. Sekarang Maranatha sudah besar sekali. Tapi belum besar banget. Ya, baru besar sekali. Kita berharap Maranatha semakin besar. Ya. Bukan untuk apa-apa. Ya, tapi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bagi negara dan bangsa. Bagi dunia ini. Lewat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Saya berdoa, saya berharap Maranatha menjadi tempat terbaik untuk mencetak putra-putri bangsa yang kelak berperan untuk Indonesia emas. Selamat menyongsong Dies Natalis untuk kita semua.
mari kita terus bersemangat menunaikan tridharma perguruan tinggi berdasarkan kasih dan teladan Tuhan Yesus. Dirgahayu, Maranatha. Selamat berkarya untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Salam integrity, care, excellence.